Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Ulinuha MSI Al-Hafidz yang kita tunggu-tunggu materinya pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah RA Araihan Bantul, Ibu Nur Hidayah Solekah SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan RA Araihan Bantul. Dan yang saya hormati Ayah Bunda Wali Murid RA Araihan Bantul yang bersemangat pada pagi hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita berupa nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara POMG tentang motivasi Qur'ani dengan tema Menggapai Cahaya Al-Quran. Salawat serta salam tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia sampai yaumil kiamah. Amin. Baik Ayah Bunda serta Bapak Ibu Guru Karyawan RA Raihan, sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara POMG tentang motivasi Qur'ani pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars CSIT, acara yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah RA Araihan Bantul, acara yang kelima materi inti, acara yang keenam sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik Ayah Bunda sekalian, marilah acara pada pagi hari ini segera kita mulai. Namun sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tersebut, acara pada kesempatan pagi hari ini diberikan kemudahan sampai akhir nanti. Amin. Baik, kita masuk acara yang kedua Ayah Bunda, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda dari kelas B5. Kepada Ananda Banyu Firdaus Duyanto, Ananda Rafif Abekori, Ananda Nafisa Zakia Hanum. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuh yauma izin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqaw min ainin aliyah. Laisa lahum ta'amun illa min nari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuh yauma izin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibullahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hormat. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih kepada Ananda dari kelas B5 yang telah membacakan tilawah surat Al-Ghasyiyah pada pagi hari ini. Semoga kita semua baik yang membaca atau mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ayah Bunda, kita lanjutkan acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars JSIT. Untuk itu kami mohon Ayah Bunda serta Bapak Ibu Guru dan karyawan untuk mengikuti dengan sikap duduk sempurna.
Dilanjut dengan Mars JSIT. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah RA Araihan Bantul kepada Ibu Nur Hidayah Solekah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Uli Nuha, MSI Al-Hafiz. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan kepada beliau. Kemudian yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid RA Araihan Bantul. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan beserta anak-anak semuanya yang insya Allah kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang terutama, marilah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan pada kita, dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita senantiasa bisa mensuri tauladan beliau dan kita mendapatkan syafaatnya. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang pertama kami dari Lembaga Ar-Raihan menghaturkan terima kasih kepada Ustadz Uli Nuha yang pada kesempatan hari ini beliau sudah kerso memenuhi undangan kami untuk bersama-sama memberikan motivasi dalam rangka kegiatan POMG yang kesempatan hari ini kaitannya dengan motivasi Qur'ani begitu. Kemudian ayah bunda semuanya, kita juga menghaturkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom ini. Tadi sudah kita lihat ada sekitar 176 ya. Semoga nanti untuk yang lainnya yang belum bisa bergabung segera untuk bergabung. Baik, ayah bunda semuanya, kegiatan POMG terutama kaitannya dengan motivasi Qur'ani ini insya Allah selalu kita laksanakan rutin di awal tahun ajaran baru dalam rangka kaitannya dengan konsen kita di Lembaga Ar-Raihan ini untuk mendekatkan ya kita semuanya pada Al-Qur'an gitu nggih. Kita sebagai sekolah cinta Al-Qur'an insya Allah kita akan bersama-sama ya ayah bunda ya membersamai anak-anak. Kemudian juga kita akan membumikan Al-Qur'an gitu ya di rumah kita masing-masing. Dalam sebuah hadis disampaikan ya, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, insya Allah kita semua tahu ya, bagaimana Al-Qur'an itu adalah pedoman ya, pedoman hidup kita, aturan, kemudian hukum gitu nggih, dan panduan itu ada di dalamnya. Makanya kita sebagai seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga agar kita mendekatkan diri pada Al-Qur'an. Kita juga tahu ya ayah bunda bagaimana manfaatnya ya ketika di sekolah kemudian di rumah gitu ya disinari ya dengan bacaan Al-Qur'an insya Allah akan memberikan keberkahan gitu ya. Kemudian di sebuah penelitian ya ketika Al-Qur'an itu kita baca ataupun mungkin kita menghafalnya gitu nggih dengan sungguh-sungguh dengan benar gitu nggih itu insya Allah akan menjadi syifa ya akan menjadi obat gitu nggih. Nah ayah bunda semuanya ini komitmen kita bersama ya sesuai dengan visi kita generasi Qur'ani dan ini butuh kerjasama ya senantiasa ya dari sekolah dari orang tua gitu ya. Agar anak-anak kita juga bersemangat. Insya Allah kalau kita guru kemudian orang tua semangat, nanti anak-anak juga akan semangat menghafalkan Al-Qur'an dan juga mengaji ya. Tadi di video sudah ditayangkan berkali-kali ya, ini beberapa kegiatan ya yang kita lakukan ya. Jadi dari pagi ketika datang anak-anak sudah kita flash, kemudian nanti ketika di kelas ada privat gitu nggih. Ada mengaji klasikal gitu ya dan ada kalau tahfidz ya ada kelompok-kelompok kecil ya di pagi hari. Ini sudah upaya yang kita lakukan ya dan kita akan berusaha untuk membuat anak-anak itu enjoy ya ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah ini ya sudah dilakukan anak-anak kita semangat ya. Lah kita sebagai guru dan orang tua juga jangan sampai semangatnya kalah dengan anak-anak kita. Bu guru juga selalu belajar ya. Kita masih ada semaan setiap pulang sekolah. Kemudian kita juga ada kelompok-kelompok kecil untuk belajar Al-Qur'an. Nah, kita juga memberikan fasilitas ya untuk orang tua. Oke, biar kita sama-sama bisa belajar. Di sekolah untuk orang tua kami ada juga program tahsin yang sudah kita laksanakan rutin setiap hari Kamis ya. Sudah ada pengelolanya dari POMG. Terima kasih Ibu-Ibu POMG sudah melaksanakan program ini dan alhamdulillah peminatnya pun cukup banyak. Nah, monggo nanti untuk yang belum bergabung, baik itu yang di kelompok A, yang mungkin baru ya, kemarin baru di Ar-Raihan, ataupun mungkin yang sudah lama belum bergabung, monggo bisa bergabung, kita bisa belajar ya bersama-sama mengaji Al-Qur'an mulai dari awal nggak apa-apa ya.
Ini masih setiap hari Kamis, tapi nanti kalau ada yang masih ikut lagi kita menyediakan hari Senin juga. Ini kita menunjukkan pada Allah, ibu-ibu, bapak-ibu semuanya ya, kita semuanya istilahnya berusaha ya, baik guru yang di sekolah, kemudian anak-anak, juga orang tua. Dengan seperti itu harapannya Al-Quran betul-betul bisa melekat pada diri kita, menjadi bagian dari hidup kita, dan nanti akan menjadi cahaya di kehidupan kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk membumikan Al-Quran ini, baik itu melalui dukungan orang tua kepada anak-anak, motivasi pada anak-anak, juga mungkin dengan orang tua juga ikut terlibat dalam kegiatan tahsin dan lain-lain. Insya Allah kita juga akan selalu memberikan hadiah ya kepada anak-anak, meskipun kadang hadiahnya hanya makanan kecil, kemudian ada pensil, pulpen ya, hanya sebagai bentuk apresiasi biar anak-anak itu bersemangat. Demikian ayah bunda semuanya, kami atas nama panitia memohonkan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih banyak sekali kekurangannya. Ini kita menggunakan Zoom ya, karena untuk menampung 265 wali kita, ini kita belum menemukan tempat yang cukup ya, yang sesuai dengan standar kesehatan. Semoga tetap semangat, dan nanti untuk yang belum bergabung semoga segera bergabung. Demikian, mohon maaf banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah Solekah untuk sambutannya. Dan kita lanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi inti. Namun sebelumnya akan kita sapa dulu Ustadz Ulinuha. Assalamualaikum Ustadz Ulinuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik ayah bunda, alhamdulillah Ustadz Ulinuha sudah bisa bergabung di Zoom ini, nggih ayah bunda. Baik, kita lanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi inti yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Ulinuha MSI Al-Hafidz. Namun untuk selengkapnya dari profil beliau akan saya bacakan terlebih dahulu. Profil Ustadz Ulinuha. Nama Muhammad Ulinuha, pendidikan formal S1 STIQ Anur, IIQ Wonosobo, Universitas Medina, Fakultas Al-Quran, S2 UMY Psikologi Pendidikan Islam. Kemudian untuk pendidikan Al-Qur'annya, 1. Hatam setoran 30 juz Kiai Haji Abdul Manan dan mendapat syahadah dan sanad Al-Quran jalur Kiai Haji Arwani Amin sampai dengan Rasulullah. Yang kedua, khatam setoran hafalan Al-Quran 30 juz kepada Kiai Haji Muntaha Kali Beber Wonosobo. Yang ketiga, belajar qiraah sab'ah selama 3 tahun di Madinah kepada Syekh Abdul Zaid dan Syekh Abdul Hakim Al-Misri. Yang keempat, setoran hafalan Al-Quran riwayat Hafs dan Subah kepada Syekh Syahid Lashin, pengarang kitab Takribul Ma'ani Fisarhil Hizril Amani, dan mendapatkan sanad Al-Quran dari beliau riwayat Hafs dan Subah. Kesibukan sekarang dari Ustadz Ulinuha adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Harun Asy-Syafi'i, Yogyakarta. Dan nomor HP Ustadz Ulinuha adalah, boleh dicatat ya ayah bunda, 0821
1311 2450. Saya ulangi ya Ayah Bunda. Nomor HP Ustadz Ulinuha 0821 1311 2450. Ya, mungkin demikianlah profil dari Ustadz Ulinuha sebagai pemateri kita pagi hari ini. Baik, untuk acara inti nanti juga akan kita sambung dengan sesi tanya jawab. Jadi apabila ayah bunda sekalian akan mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Kami akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya yang akan langsung dijawab oleh Ustadz Ulinuha. Baik, langsung saja kita simak materi dari Ustadz Ulinuha. Kepada Ustadz Ulinuha MSI Al-Hafidz, waktu saya persilahkan secukupnya. Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para ustadz, ustadzah, SDIT atau RA Ar-Raihan, khususnya kepala sekolah dan jajaran yayasan yang kami muliakan. Kemudian juga para wali santri dan santri-santri yang kami cintai semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian motivasi Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita belajar. Kemudian semoga Allah menjadikan kita semua ahli Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tempat yang mulia dan bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah diturunkan Al-Quran kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, bapak yang kami muliakan, materi yang kita akan sampaikan adalah itu menggapai cahaya Al-Quran, menggapai cahaya Al-Quran. Ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas atau susah didengar? Sudah jelas, Ustaz. Jelas ya? Oh, alhamdulillah. Kalau udah jelas sudah. Baik, materi juga saya sudah kirim juga kepada admin dengan bentuk atau format PDF. Baik, sekarang kita mulai ya, menggapai cahaya Al-Quran. Para jemaah semua yang kami muliakan, Al-Quran adalah cahaya. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya. Berdasarkan Quran surah keempat yaitu An-Nisa ayat 174. Juga Quran surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16 ya. Ya, Al-Quran itu cahaya. Maka siapa saja yang mendekat kepada Al-Quran, maka Allah akan berikan cahaya terhadap hidupnya, dan disinari oleh cahaya Allah, hidupnya terbimbing dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidupnya akan bercahaya, disinari cahaya Allah, hidupnya terbimbing dan dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita renungkan Quran surah An-Nisa ayat 174 ya. Surah An-Nisa ayat 174.
Surah An-Nisa ayat 174. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Qad ja'akum burhanum min rabbikum. Qad ja'akum burhanum min rabbikum, telah datang kepada kalian burhanum min rabbikum, bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad dengan mukjizatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya, itu burhan, telah datang burhan, yakni Nabi Muhammad dengan mukjizatnya. Min rabbikum. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian nuram mubina. Nuram artinya, nuron artinya cahaya, mubina yang terang benderang, yang menjelaskan. Jadi kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang menerangi. Cahaya yang menerangi ini maksudnya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita buka tafsir Jalalain, ya, tafsir Jalalain, maka disebutkan wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami turunkan kepada kalian nuram mubina, ya, cahaya yang menerangkan, bayinan wa huwal Quran, yaitu Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebut dengan nuram mubina, cahaya yang menjelaskan, yang menerangi. Nah ini Al-Quran, jadi sifat Al-Quran adalah cahaya. Bagikan cahaya. Begitu juga kalau kita tengok dalam tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi disebutkan, ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhanum min rabbikum, ya. Itu bukti kebenaran darimu, wa huwa Muhammad, wal burhan wa Muhammad alaihi salatu wassalam, wa nuram mubina, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan wan nurul mubin huwal Quran, wan nurul mubin huwal Quran. Ya, terus bawahnya lagi. Nah, bawahnya sekali aja. Yang Ar-Razi 2 kali, 1, 2. Nah, Ar-Razi, ya udah. Itu Ar-Razi, itu di situ di dalam tafsir Ar-Razi disebutkan wa anzalna ilaikum nuram mubina wan nurul mubin. Wan nurul mubin yang disebut dengan cahaya yang menjelaskan adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran. Wa sammahu nuron, dan disebut dengan nuron, disebut dengan cahaya. Al-Quran itu disebut dengan cahaya. Li'annahu, karena sababun, karena Al-Quran adalah sabab, liwuqu'i nuril iman, liwuqu'i untuk tetapnya atau menetapnya cahaya iman di dalam hati seseorang. Jadi kenapa Al-Quran disebut dengan cahaya? Karena dengan Al-Quran itulah Al-Quran menjadi sabab masuknya iman di dalam hati. Jadi masuknya cahaya iman, menetapnya cahaya iman di dalam hati. Jadi menjadi sebab masuknya cahaya iman di dalam hati. Walamma qarrara ala kullil alamin kaunu Muhammadin rasul wa kaunul Quran kitaban haqqan amarahum ba'da dzalika ay yatamassaku bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wa'adahum alaihi bitsawab. Maka oleh karena itu terus next, ya. Ayat berikutnya adalah setelah Allah mengatakan Al-Quran adalah cahaya yang menerangkan, maka Allah mengatakan fa'ammal ladzina amanu wa billahi wa'tasamu bihi. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, ya, dan Al-Quran, nah maka
fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka Allah akan masukkan kepadanya dalam rahmat. Rahmat itu maksudnya surga, wa fadlin dan juga anugerah, itu beserta kenikmatannya, maksudnya begitu. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah tunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, jadi intinya Al-Quran menjadi cahaya yang menyebabkan dia masuknya cahaya iman di dalam hati, dan yang akan menimbulkan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat maksudnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian next ya. Ayat yang berikutnya bahwasanya Al-Quran adalah cahaya adalah surah Al-Maidah ayat 16 ya, 16, 15 dan 16. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Ya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Nurun, telah datang dari Allah, nurun, cahaya. Wa kitabun mubin, dan juga kitab yang mubin, yang menjelaskan. Apa tafsirannya? Tafsirannya adalah di bawahnya ini ya. Next ya. Telah datang kepadamu nurun wa kitab mubin, yakni Al-Qur'anu yakni Al-Qur'an, itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Fa innahu al-kashif li zulumati syakki, karena Al-Qur'an adalah yang mengungkap atau menyingkap bukan mengungkap, menyingkap ya, menyingkap atau menghilangkan gelapnya kesesatan dan gelapnya keraguan-raguan. Nah, menuju kepada kitab yang jelas, jalan yang lurus ya, gitu ya. Jadi artinya itu sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan dan mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Jadi Rasulullah SAW itu mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan dan jahiliyah, itu adalah dengan Al-Quran, menuju ke jalan Islam itu dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah cahaya. Kemudian terusnya bagaimana kita menggapai cahaya Al-Quran ya. Bagaimana ya. Nah, yaitu kita berkewajiban untuk memperlakukan Al-Quran ini dengan baik. Satu, membacanya tentunya dan mendengarkannya. Yang kedua, dengan menghafal dan mengingatnya, serta mempelajari isinya dan mentadabburinya. Ya, itu minimal dengan itu, atau garis besarnya dengan seperti itulah kita akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Garis besarnya adalah dengan tadi 3 perkara itu: membacanya, mendengarkannya, menghafalkan, mengingatnya, dan ketiga mempelajari isinya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Oke, kemudian contoh ini adalah meraih cahaya Al-Quran dengan membacanya. Rasulullah pernah bersabda, ya, man qara'a suratal, atau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dan ini hadisnya marfu, sehingga walaupun berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, tapi ini hadisnya marfu, disandarkan kepada Nabi. Man qara'a suratal kahfi, barang siapa membaca surah Al-Kahfi lailatal jumu'ati, hari Jumat, malam Jumat ya, malam Jumat, adha'a lahu minan nur, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya. Dia membaca Al-Quran, maka Allah akan membaca surah Al-Kahfi malam hari, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya. Fima bainahu wa bainal baitil atiq, di antara dia sampai ke Ka'bah. Ya, sinarnya itu dari dia sampai Ka'bah.
Ini tentunya masalah ghaibiyah, masalah yang kita tidak bisa lihat sinarnya kayak apa, tapi orang membaca Al-Quran itu jadi bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam yang Allah yang Maha tahu. Ya, dia cahayanya antara dia sampai ke Ka'bah, sampai ke Ka'bah. Adha'alahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Jadi makanya orang kalau membaca Al-Quran itu jadi bersinar. Orangnya bersinar. Ya, Allah menyinari dari dirinya sampai Baitul Atiq. Tapi yang tahu hanya Allah saja, dan yang Allah kehendaki. Makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian yang nomor 2, contohnya lagi, ini masih surah Al-Kahfi ya. Rasulullah pernah bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada siang hari, maka Allah akan menyinari waktunya antara satu Jum'ah sekarang dengan Jum'ah yang berikutnya. Kalau tadi tempatnya dia sampai Baitul Atiq atau Ka'bah. Kalau ini masalahnya waktu. Itu waktu Jum'at itu dan Jum'at berikutnya. Allah sinari. Jadi bersinar dia. Disinari ini ya, maksud yang paling kuat adalah disinari dengan cahaya hidayah. Sehingga dia tidak mudah tersesat. Dia tidak mudah digoda oleh setan. Kemudian ya diteguhkan imannya. Ya. Membaca surah Al-Baqarah. Contohnya lagi membaca surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, atau ya, anna Rasulullah SAW qila. Jadi anna Rasulullah SAW qila lahu alam tara Thabita ibna Qaisin ibna Syammasin lam tazal daruhu al-barihah tuzhiru masabih. Ya. Dikatakan lahu alam tara, tidakkah kamu lihat bahwasanya rumahnya Thabit bin Qais bin Syammas al-barihah tadi malam selalu bersinar. Tadi malam kayak wajar kan lebih sering ngene iki. Lah kok kita Bu nek aku karo anu misalnya aku ya. Bukankah rumahnya Thabit bin Qais malam tadi selalu bersinar? Tuzhiru masabih. Dia bersinar. Qala, maka Nabi pun bersabda, fala'allahu qara'a surat Al-Baqarah. Qala, dia itu adalah membaca surah Al-Baqarah. Qala fasu'ila Thabit, maka Thabit pun ditanya, wahai Thabit, sahabat Thabit bin Qais, apakah tadi malam kamu baca surah Al-Baqarah? Nah, faqala qara'tu surat Al-Baqarah. Iya, saya membaca surah Al-Baqarah. Dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan dikatakan sanadnya adalah jayyid. Jadi ada rumah yang bersinar, ya, dan penyebabnya adalah Thabit pemilik rumah yaitu membaca surah Al-Baqarah. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran itu jadi bersinar. Makanya kalau ahli ruqyah itu, ya mereka itu yang pengalaman ahli ruqyah itu ketika wawancara itu kan dengan jin, dengan apa itu, maka dia dikatakan itu rumahnya bersinar. Jadi kami susah untuk masuk. Nah, jadi menyebabkan dia bersinar, rumahnya bersinar dan disinari oleh cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini sinarnya Al-Qur'an untuk orang-orang muslimin yang membaca Al-Qur'an dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada beberapa hadis tentang itu tapi kita lewati aja. Kemudian langsung ke bawah. Ini keajaiban membaca Al-Qur'an waktu maghrib dan subuh, ya. Menurut penelitian, membaca Al-Quran sehabis maghrib dan subuh dapat meningkatkan kecerdasan otak sampai 80%. Jadi orangnya disinari, akhirnya dia pun cerdas orangnya itu. Disinari, jadi
siapa yang baca Al-Quran pada waktu maghrib dan subuh, maka kecerdasannya akan meningkat sampai 80%. Karena di sana ada pergantian dari siang ke malam dan dari malam ke siang hari. Di samping itu ada 3 aktivitas sekaligus, yaitu membaca, melihat, dan mendengar. Ya, baca, melihat, dan mendengar. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang selalu membaca Al-Quran pagi sama maghrib, habis subuh dan maghrib, ini adalah menyebabkan orang itu cerdas. Dan ini sudah saya praktekkan dulu waktu saya masih di SMP. Alhamdulillah, saya waktu itu di SMP, walaupun tidak mondok, tapi tiap hari saya kalau maghrib sama subuh, saya ngaji Al-Quran. Kalau maghrib di langgar atau di musola, kalau habis subuh saya di masjid yang tempat ada jumatannya itu. Jadi kalau maghrib sama subuh, waktu saya masih SMP itu di kampung, saya belum mondok ya, masih di Kudus ya, masih di Kudus di kampung lah. Itu ngaji ba'dal maghrib dan ngaji ba'dal subuh. Ya. Dan akhirnya saya khatam. Di waktu subuh itu saya baca juz 1 sampai juz 30, 3 tahun. Tapi rutin tiap hari sehalaman, 2 halaman itu, sehalaman itu. Tahsin sama, bukan ngafal tapi tahsin. Tahsin juz awal sampai juz 30. Alhamdulillah saya waktu itu merasa cerdas. Jadi kalau guru saya mengucapkan 2 kali, 3 kali udah hafal. Itu misalkan definisinya apa gitu. Gini definisi ini gitu terus panjang gitu diucapkan 3 kali, saya langsung hafal definisi itu. Itu tidak ada amalan yang dibanggakan kecuali hanya itu saja, yaitu sholat berjamaah maghrib dan subuh ya. Yang lain juga sholat ya, tapi nggak di masjid. Tapi kalau maghrib sama subuh sholat berjamaah di subuh di berjamaah, kemudian ngaji. Alhamdulillah Allah kasih kecerdasan. Ini terbukti, ini betul. Jadi kalau anak kita ini kita ingin cerdas, bagus, subuhnya jangan sampai tidur. Subuhnya jangan sampai tidur tapi ngaji. Subuh ngaji, maghrib ngaji. Kemudian yang seterusnya, next ya, keutamaan mendengarkan. Jadi kita menggapai cahaya Al-Quran itu dengan membaca, mendengarkan, gitu kan. Sekarang kita mendengarkan, setelah membaca ya, membaca kita juga ingin dapatkan cahaya Al-Quran dengan mendengarkan. Kalau orang mendengarkan itu minimal ada beberapa keutamaan, ada 4 inilah minimal lah. 1, mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau orang mendengarkan Al-Quran dengan seksama, itu akan dengan khusyuk, dengan baik, akan mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204 ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, gitu kan. Jadi apabila dibacakan Al-Quran maka fa'ansitu ya, fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u maka dengarkan dengan perhatian. Istami itu dengan fasma dengan fastami itu beda. Fasma maka dengarkanlah, fastami maka dengarkanlah dengan baik. Jadi kalau ada orang lewat kemudian ada suara-suara itu, dia lewat misalkan ada orang ngaji kemudian dia lewat, itu namanya mendengar. Tapi kalau dia ada orang ngaji kemudian dia duduk kemudian perhatian mendengarkan dengan seksama, nah itu namanya istami, fastami ya. Maka dengarkanlah. Orang yang mendengarkan dengan baik itu wa ansitu, dan insot, perhatikan. Insot itu dia memperhatikan, bersama dengan itu ya, dia memperhatikan insot. Insot itu lebih pada diam, ya, tidak sambil ngobrol dan yang lainnya. Wa ansitu la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi orang mendengarkan Al-Quran itu yang pertama adalah mendapatkan rahmat. Apalagi orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, itu ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran tapi selalu mendengarkan terus. Nah ini
seperti yang kisah yang dikatakan oleh Syekh Jabir itu kan, yaitu Syekh Ali Jabir yang dari Madinah itu. Jadi ada orang disebut ahli Al-Quran gara-gara selalu mendengarkan Al-Quran. Dia tidak bisa membaca Al-Quran, tapi dia selalu datang ke Masjid Nabawi, kemudian ambil Quran, minta kepada orang untuk membacakan, kemudian dia mendengarkan. Dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan mendengarkan Al-Quran. Ketika ada ayat sajdah. Ada ayat sajdah dibaca, fasjudu gitu kan, kemudian dia sujud, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan sujud, walaupun dia adalah orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Tapi meninggalnya Masya Allah luar biasa dalam keadaan sujud. Jadi mendapatkan rahmat. Ya. Yang kedua, bertambah iman. Jadi orang mendengarkan Al-Quran kalau dengan baik, dengan tenanan, bisa bertambah imannya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang mukmin yang benar-benar beriman adalah idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, maka bertambahlah imannya. Maka bertambahlah imannya. Bertambahlah imannya. Kalau kita lihat itu orang kalau sholat tarawih itu di Masjidil Haram itu, yang jadi makmum banyak yang menangis, banyak yang Masya Allah, itu mendengarkan, tambah iman itu. Subhanallah. Karena dia mendengarkannya dengan mendengar betul-betul. Dan di dalam hatinya memang dia berusaha membersihkan hatinya. Utsman bin Affan pernah mengatakan gini, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min tilawati kalami rabbina." Seandainya hati kita ini adalah hati yang bersih, maka kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an. Baik. Yang ketiga, menyebabkan masuk Islam. Ya, menyebabkan masuk Islam. Menyebabkan masuk Islam. Jadi surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30 itu masuknya jin itu, menyebabkan jin masuk Islam. Jadi dulu Nabi ketika berdakwah ke Taif, kemudian orang-orang Taif nggak mau menerima dakwahnya, beliau pulang. Sampailah di suatu tempat itu, beliau sholat di situ, membaca Al-Quran, kemudian banyak jin mendengarkan Al-Quran, kemudian masuk Islam. Maka di situ ada namanya Masjid Jin, kalau kita umroh itu nanti. Nah itu diabadikan dalam surah Al-Ahqaf, ayat 29 sampai 30. Menyebabkan jin masuk Islam mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan tidak hanya jin saja, manusia juga banyak yang masuk Islam karena Al-Quran ini. Seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya. Kemudian yang seterusnya menambah kecerdasan otak berdasarkan penelitian. Ya. Jadi tidak hanya membaca, bahkan mendengarkan pun juga bisa mencerdaskan otak. Jika kita lihat, ya, next ya. Di next, oke. Penelitian di dalam penelitian itu naik aja langsung ya, penelitian Dr. Al-Qadhi ini saya dapatkan dari internet ini. Penelitian dilakukan oleh Dr. Al-Qadhi di klinik besar Florida, Amerika Serikat, membuktikan seorang muslim hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran dapat memberikan pengaruh pada fisiologis secara luar biasa. Pengaruh ini tidak mesti kepada mereka yang berbahasa Arab, tapi juga yang bukan bahasa Arab pun juga tetap bisa. Ya, orang mendengarkan Al-Quran mau ngerti artinya, nggak tahu artinya, itu tetap ada pengaruhnya. Penelitian yang dilakukan oleh dokter ini bukan asal-asalan, tetapi ditunjang oleh teknologi terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji cobanya ini,
berkesimpulan dia bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Oke, terus next ya. Ya, makanya banyak penelitian ya. Ini banyak penelitian. Ada penelitian dari Cakup. Makanya banyak. Intinya maksudnya menyimpulkan apa namanya? Ini perbandingan. Ini kalau yang penelitian yang ini perbandingan dengan musik ya. Ternyata Al-Quran lebih kuat pengaruhnya. Kemudian setelah itu yang orang yang lahiran ini betul ini orang lahiran mau lahiran tadi juga sama bayi yang 48 jam yang kepadanya diperdengarkan Al-Quran. Jadi bayi yang umurnya 48 jam itu berapa hari berarti? Pokoknya umurnya bayi tersebut 48 jam ya. Ya diperdengarkan Al-Quran maka menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang. Ya pokoknya gitu ya kira-kira. Jadi banyak penelitian-penelitian ini bisa dibaca sendiri nanti. Baik. Kemudian menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran ini keutamaannya besar ya karena pertama akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan selalu dibersamai para malaikat ya. Al-mahir ma'al Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan selalu dibersamai dengan para malaikat. Kemudian dinaikkan derajatnya dunia akhirat ya. Dia mendapatkan syafaat Al-Quran ya. Kemudian dihindarkan dari kepikunan. Nah, gitu. Jadi orang menghafal Al-Quran itu kalau udah tua gitu, insya Allah tetap jaga supaya tidak pikun. Ya. Pikun itu apa namanya? Dan ingatannya hilang. Makanya dalam Al-Quran surah Yasin disebutkan ya, wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalq afala ta'qilun. Jadi wa man nu'ammiruhu nunakisu fil khalq. Siapa yang kami kasih umur yang panjang sampai tua, nunakisu fil khalq, maka aku kembalikan kepada waktu dia kecil lagi. Jadi yang di umurnya dipanjangkan sampai tua sekali itu dikembalikan oleh Allah menjadi kecil kembali kayak anak kecil lagi. Nunakisu fil khalq. Jadi akhirnya harus dilayani dan jadi termasuk pikirannya kadang-kadang menjadi pikun gitu. Makanya kita itu diajari doa oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak terkena pikun, tidak terkena pikun. Doanya gimana lupa? Allahumma inni a'udzubika nanti ada minal harami wa minal harami ya minal hammi minal jubni wal bukhli wa minal harami, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari al-haram, dari kepikunan. Kemudian seterusnya adalah yang menghafal Al-Quran ya, sudah menghafal Al-Quran, maka dengan menghafal Al-Quran yang terakhir adalah kita menggapai cahaya Al-Quran ini dengan belajar isi kandungan Al-Quran dan mentadabburinya. Ya, mentadabburi artinya belajar. Ya, orang mentadabburi artinya merefleksi atau merenungkan. Ya, jadi kita ingin supaya mendapatkan cahaya Al-Quran maka belajar isi kandungan Al-Quran dan tadabbur Al-Quran atau merenungi isi Al-Quran. Nah, kalau seperti itu, maka kita akan dapatkan minimal 3 inilah. 1, mendapatkan petunjuk yang lurus. In hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. In hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, orang-orang
yang tadabbur Al-Quran ini, Allah akan kasih petunjuk yang lurus. Petunjuk yang lurus. Petunjuk yang lurus. Jadi kalau misalkan sekarang orang lagi santer-santernya masalah perdukunan, misalkan kan, Al-Quran juga ada ayat-ayat yang membahas tentang perdukunan. Contoh surah Asy-Syu'ara misalkan ya, surah Asy-Syu'ara itu kan, surah Asy-Syu'ara ayat berapa itu? Pokoknya akhir-akhir dari surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan begini. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian aku kasih tahu kepada siapa setan-setan itu turun, ya. Jadi siapa yang didatangi setan gitu kan. Maka tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin azim. Kata Allah, tanazzalu ala kulli affakin azim. Itu setan itu turun kepada affakin azim, para pembohong. Asim yang jahat, yang pembohong jahat, atau jahat. Jadi bahasa sekarangnya ya affakin azim itu suka ngibul atau cabul. Nah, suka ngibul atau cabul itu siapa? Maka kita kalau buka tafsirnya, affak orang yang suka bohong, asim yang suka melakukan maksiat, itu adalah al-kahanah, yaitu para tukang dukun-dukun, ya, dukun-dukun yang pakai bantuan setan-setan itu. Ya, bukan dukun pijet dan dukun, ini bukan itu maksudnya, tapi al-kahanah. Nah, ini kan, jadi Al-Quran itu sebenarnya menjawab segala peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, kalau misalkan dulu, misalkan ada yang mengatakan, saya bisa mendatangkan malaikat, ya, maka dijawab, kalau kita renungkan dalam Al-Quran ada penjelasannya juga. Penjelasannya dalam Al-Quran surah apa itu? Surah Maryam sebutkan ya, surah Maryam disebutkan bahwasanya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, ya. Dalam surah Maryam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya, itu dalam surah Maryam ayat berapa itu? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, yaitu surat Maryam ayat 64 ya. Surah Maryam ayat 64 itu kan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, kami para malaikat tidak akan pernah turun ke siapa-siapa illa bi amri rabbik, kecuali atas perintah Rabbmu, wahai atas perintah Allah, gampangan ini seperti itu. Jadi nggak ada manusia yang bisa memerintahkan malaikat, nggak ada. Yang bisa memerintahkan malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada manusia, saya bisa memerintahkan malaikat, nggak bisa itu, nggak betul. Karena di sini sudah pakai kata-kata kami tidak akan turun kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tunduk kepada siapa-siapa malaikat. Ya, oke. Jadi manusia nggak bisa. Terusnya, masih tadi ya, masih tadi kembali lagi. Yang kedua, mendapatkan pahala, balik satu kali. Tadi mendapatkan pahala yang melimpah. Orang yang belajar Al-Quran itu mendapatkan pahala yang melimpah. Makanya dalam hadis Bukhari sebutkan, Nabi pernah mengatakan begini kepada para sahabat. Hai para sahabat, maukah kalian datang ke suatu lembah di sana di Buthan? Ada lembah namanya Buthan di Madinah sana. Itu lembah yang jarang orang datang ke situ, tapi di situ banyak hewan-hewan yang liar yang tidak dipunyai oleh siapa-siapa. Nabi pernah mengatakan ini, wahai para sahabat, maukah kalian ke lembah sana, kemudian kalian dapat
unta yang bunting, yang besar, yang gede, yang bunting, ya gitu. Kemudian, oh iya kami pasti kalau memang di sana banyak unta, pasti kami akan ke sana ya Rasulullah. Terus kami ambil gitu. Kami pasti senang. Nah, maukah saya kasih tahu yang lebih hebat daripada itu? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kamu datang ke masjid, kemudian belajar 1 ayat atau 2 ayat, itu lebih baik daripada kamu mendapatkan 1 unta atau 2 unta yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, yang harganya puluhan juta atau bahkan bisa ratusan juta. Nah, itu belajar 1 ayat atau 2 ayat saja, belajar Al-Quran kayak begitu. Hadis ini menunjukkan besarnya belajar Al-Quran, pahalanya belajar Al-Quran. Kemudian yang seterusnya, dimudahkan jalan menuju surga. Iya, dimudahkan jalan menuju surga ya berdasarkan umumnya hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh jalan untuk belajar agama, maka Allah akan mudahkan untuk jalan menuju surga. Ya gitu. Kemudian terakhir adalah ini refleksi atau renungan untuk kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Orang mati di sini mati hatinya. Kemudian setelah itu dihidupkan oleh Allah dengan cahaya Al-Qur'an, cahaya Islam. Yamshi bihi fin nasi, yang kemudian dengan cahaya Al-Quran, cahaya Islam ini, dia kemudian berjalan di tengah masyarakat. Apakah sama dengan orang yang berjalan di tengah masyarakat ini fi dzulumati, dalam keadaan gelap gulita, laisa bi kharijim minha, yang sekali-kali tidak dapat keluar padanya. Dzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Begitulah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan. Orang yang punya pegangan Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai pedomannya, sebagai senjatanya dia, dengan orang kafir yang tidak percaya Al-Qur'an, kemudian enggak ada pedoman sehingga seperti orang gelap, itu apakah sama? Nah, maka tentunya jawabannya enggak sama. Kita dikasih Al-Qur'an kemudian kita memegangnya, tentunya berbeda dengan orang yang tidak punya pegangan Al-Quran. Nah, cuman orang-orang itu dihiasi setan. Nggak usah kau belajar Al-Quran. Belajar yang lain aja sehingga dia mengambil petunjuk yang lain yang nggak benar. Nah, mereka dihiasi amalnya. Itu seperti orang-orang kafir ya, mengambil cahaya lain padahal itu bukan cahaya. Nah, saya kira itu maka pesan terakhir ya. Jadi kita ini sudah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu kita menjadi umat Muhammad SAW. Dan yang kenikmatan yang kedua adalah kita ini disenjatai oleh Allah berupa Al-Quran. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk kita mendekat kepada Al-Quran dan kita gunakan senjata itu, dan itulah senjata yang kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tingkatannya derajat yang menjadi kuat, umat Islam menjadi tambah kuat, dan yang paling kita inginkan adalah nanti ketika sudah meninggal kita dalam keadaan dapat ridhonya Allah dan kemudian dapatkan syafaat Al-Quran dan kemudian kita ditempatkan tempat yang mulia. Itu yang kita inginkan seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita nanti bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab, tapi saya kembalikan kepada pengajar MC-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ulinuha MSI Al-Hafiz yang telah memberikan materinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Tadi sudah disebutkan ya beberapa siapa yang berpegang pada Al-Qur'an maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah bersama. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ulinuha sekali cara meraih cahaya Al-Quran, antaranya yaitu dengan membaca, mendengarkan, dan menghafal Al-Quran. Kemudian juga sudah disebutkan betapa banyak keutamaan ketika kita membaca, mendengar, dan menghafal Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan bisa antara orang tua, guru, dan sekolah untuk mengajak anak-anak kita dan juga kita semua untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan langsung saja kepada ayah bunda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Dipersilahkan untuk raise hand ya, ayah bunda. Ini sudah ada wali dari Ananda Mbak Tia B1 atau Mas Syafi ini. Wali dari Ananda Mutia B1, dipersilahkan pertanyaannya. Silahkan Bunda atau Ayah dari Mbak Mutia B1. Baik, kepada ayah bunda yang lain dipersilahkan. Wali dari Ananda Alia A1, dipersilahkan. Ya, boleh on kamera, nggih. Silahkan, ayah dari Mbak Alia A1. Atau juga boleh menuliskan di kolom chat, nggih, ayah bunda. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ayah Afif Bimantara. Ustadz izin tanya, lebih baik membetulkan bacaan Al-Quran terlebih dahulu sesuai dengan apa ini? Lebih baik membetulkan dulu atau menghafal dulu, Tad? Monggo, bisa dijawab Ustadz Ulinuha. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya. Jadi kalau dalam menghafal Al-Quran itu, kaidahnya itu di antara kaidahnya adalah tashihu at-tilawah muqaddamatun ala al-hifzi. Tashihu at-tilawah muqaddamun ala al-hifzi. Yaitu membenarkan bacaan itu didahulukan atas menghafal Al-Quran. Jadi
menghafal itu setelah bacaannya baik. Tapi baiknya ukurannya itu tidak harus 100%. Yang penting secara umum sudah baik. Secara umum sudah baik. Tidak harus sempurna 100%. Tapi membaca dalam keadaan panjang pendeknya itu benar, itulah setelah itu baru dia menghafal. Setelah itu harus menghafal. Tapi bagi anak kecil, bagi anak kecil itu dituntun dan diperdengarkan supaya dia hafal, dituntun dan diperdengarkan dia supaya hafal. Karena kalau anak kecil itu cukup dituntun sambil dibetulkan langsung menghafal. Kalau anak-anak kecil gitu. Tapi kalau udah besar itu fokus pada tahsin dulu. Dan 1 juz lah, minimal 1 juz amma gitu, tahsin juz amma, nanti baru menghafalkan juz amma gitu. Tapi kalau anak kecil silahkan diperdengarkan, dituntun sambil langsung disuruh menghafal. Ya cukup ya itu. Ya, mungkin itu ya jawaban dari Ustadz Lenuha. Kemudian dipersilahkan untuk ayah dari Ananda Hadijah Asia A1. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mau bertanya, jadi kan anak-anak ini kan di sekolah itu diperdengarkan untuk hafalan Quran, dan di rumah kami sebagai orang tua kan murojaah. Nah, murojaah ini kadang salah itu tidak mau, Ustaz. Nggak mau kayak gitu. Itu treatmentnya untuk membenarkan itu kalau untuk anak-anak seperti apa aja, Ustaz? Ya. Jadi memang rata-rata anak itu kalau disuruh murojaah itu males. Rata-rata ini sudah menjadi tabiat atau menjadi anggap aja sunatullah. Ada menjadi hukum alam itu. Jadi kalau anak-anak itu maunya nambah, hasilnya jelas. Sedangkan kalau murojaah itu dianggap hasilnya nggak jelas atau dianggap dia itu kok malah turun gitu. Ini kelemahannya ini. Maka sebenarnya dia mau ngaji, baik itu mau ziyadah atau murojaah, itu sudah lebih baik daripada nggak ngaji. Dan itu gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya tuntutan di sekolah kan harus ada tesnya, harus ada ininya. Maka sebenarnya kalau bisa diarahkan untuk murojaah itu lebih baik. Tapi kalau misalkan susah diarahkan, maunya nambah ya sudah. Daripada nggak ngaji sama sekali. Karena memang dia harus enjoy itu. Anak itu kalau ngajinya dalam keadaan tertekan itu ya susah. Jadi itu harus dikomunikasikan dengan gurunya. Anak saya ini nggak mau murojaah, kami mohonlah dispensasinya atau gimana, nambah terus itu. Jadi kalau misalkan gini ya, orang hafal 10, anggap aja banyak ya, 10 ya. 10 ziyadah nambah terus. Ada orang yang nambah cuma 1 tapi kuat. Punya hafalan 1 diulang-ulang kuat. Sebenarnya itu sebenarnya kalau secara kaidah yang baik adalah 1 dalam keadaan kuat dan bagus itu lebih baik daripada banyak yang tidak bisa dilihat hasilnya gitu.
semuanya ngawur misalkan. Tapi itu tetap lebih baik daripada nggak mau ngaji, nggak mau ngaji. Karena nanti kalau dia naik terus, akhirnya sudah selesai, nanti juga akhirnya balik lagi dan harus murojaah. Gitu. Nah, maka ya hanya bisa untuk mengarahkan saja, diarahkan. Kalau tidak bisa ya sudah sambil ngikuti alur. Kita memang ngajar anak ini harus elastis nih. Jadi nekan tapi elastis. Ditekan tapi kalau nggak bisa ya sudah, kita akhirnya yang ikut. Nah gitu. Kemudian cara murojaah ini yang sulit itu tidak harus dengan membaca, dan kadang kita terpaku dalam keadaan membaca. Boleh dengan keadaan mendengarkan. Yang penting misalkan murojaah juz 30 atau juz 29 misalkan. Nggak mesti harus dia dalam keadaan membaca, tapi cukup juga dengan kalau memang dia nggak mau membaca, murojaahnya nggak mau membaca, ya diperdengarkan. Tapi diperdengarkan dengan cara yang seksama. Itu yang baiknya adalah Al-Qur'annya dibuka, kemudian dicudingi ayat-ayatnya itu, sehingga dia ada connect bacaan dengan yang disimak itu salah satunya lagi. Kemudian ditekankan pentingnya, diajari, diterangkan pentingnya murojaah. Karena kaidah itu memang begini, al-murojaatu afdhalu minaz ziyadah. Jadi murojaah itu lebih baik daripada ziyadah. Ya, murojaah itu lebih diutamakan daripada nambah. Itu kayak gitu. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau ditekankan, lambat laun jika mau gitu. Gitu. Ya, saya kira itulah memang mengajar anak ini perlu seni ya, menekan tapi tidak dalam keadaan tertekan itu kayak apa. Anak saya itu dulu Masya Allah dapat 5 juz itu susah, nggak ada yang nyantol. Kemudian suruh murojaah nggak mau. Aduh, Masya Allah. Akhirnya kami coba pindah tempat yang, kemudian sama Ustadz itu ditekankan untuk murojaah. Akhirnya 5 itu disuruh ulang lagi, kemudian akhirnya kuat. Ya gitulah, harus ada yang kenapa bisa yang Ustadznya yang ini, karena dia mempergauli anak itu seperti temennya gitu. Dia betul-betul nggak ada tekanan tapi ngalir gitu, akhirnya malah bisa. Nah itu memang seni. Orang-orang yang terlalu kaku itu kadang-kadang nggak bisa. Ya, saya kira itulah, dicoba aja. Makasih. Jadi intinya disuruh murojaah. Kalau nggak bisa murojaah nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau nggak mau, memang betul-betul nggak mau, dilanjut. Kemudian bisa juga dikasih berupa hadiah. Kalau dia mau udah, kalau mau bisa hafalannya kuat, ini misalkan hafalnya kuat, bisa membaca gitu setelah misalkan 1 hari bisa sekian, kasih hadiah ini gitu, setengah juz misalkan, udah dapat kasihan, dapat hadiah ini. Nah itu penyemangat. Oke, terima kasih Ustaz. Kemudian bertanya Ustaz, misalnya diperdengarkan murotal itu bagaimana Tat? Ya. Diperdengarkan murotal itu salah satu cara untuk orang itu belajar Al-Quran. Memang setiap orang itu akan mempunyai titik sentuh yang beda-beda. Ada yang titik sentuhnya dengan mendengarkan murotal, ada titik sentuhnya harus dia membaca, ada yang dengan gambar-gambar, ada yang dengan macam-macam. Memang titik sentuhnya orang itu beda-beda.
Kalau Dr. Kamil Labudi itu Dr. Kamil Labudi itu yang anaknya itu bisa hafal 30 juz dalam keadaan balita ya, masih 5 tahun lah, setahun udah hafal Al-Quran. Itu dia memang mengandalkan sekali dalam memperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan terus, akhirnya bisa gitu. Bahkan beliau membuat TK itu, cabangnya dia di Indonesia itu memang disuruh untuk memperdengarkan, khususnya bagi anak-anak itu seperti itu. Tapi saya lihat itu bahwasanya ternyata anak-anak itu beda titik sentuhnya itu. Tapi diusahakan semua usaha ada dengan cara yang diperdengarkan. Kalau memungkinkan untuk banyak jurus, ya banyak jurus itu dilakukan. Yang jelas kalau anak-anak kecil itu bagus untuk diperdengarkan Al-Quran itu, kalau untuk anak kecil itu bagus. Bahkan tidak anak kecil saja ya, semua termasuk orang tua juga memperdengarkan itu bagus. Seperti saya sendiri itu, kalau saya ini capek atau suaranya habis, itu saya juga tidak membaca Al-Quran, tapi dengarkan Al-Quran. Ketika saya jadi imam taraweh gitu ya, imam taraweh itu misalkan nanti malam saya baca juz 9 gitu ya, itu murojaah dulu kan, supaya nanti ketika mengimami satu juz itu tidak banyak salah, maka harus dimurojaah dulu. Ketika dimurojaah dulu, kalau Ramadan itu cepat habis suara. Khawatirnya kalau digunakan baca Al-Quran siangnya, malah habis malamnya nggak ada suara. Makanya dengan cara paginya, siangnya, sorenya saya mendengarkan Al-Quran. Khususnya juz yang mau dibaca di malam hari itu kita baca, dengarkan. Juz itu misalkan juz 9 ya, pagi saya dengarkan juz 9 dari awal juz sampai akhir juz. Nanti siang juga mendengarkan lagi dari awal juz sampai akhir juz. Kemudian sore juga begitu mendengarkan. Kemudian setelah itu saya baca. Terakhir saya baca. Nah ini tenaga yang dikeluarkan nggak terlalu banyak, sehingga malamnya juga suaranya tidak habis. Nah, jadi membaca itu, mendengarkan itu adalah gantinya membaca memang. Gantinya membaca, apalagi kalau anak-anak itu, insya Allah sangat efektif sekali untuk diperdengarkan. Anak-anak itu kalau diperdengarkan untuk dalam keadaan diam itu kayaknya susah. Kalau yang sudah agak besar, sudah SD ke atas yang itu bisa. Tapi kalau TK ya, Raudatul Atfal itu kayaknya nggak bisa. Maka mereka hendaknya silahkan mendengarkan sambil bermain. Yang penting diperdengarkannya itu, kalau niatnya untuk menghafal, lebih baik itu satu surah tapi berulang-ulang. Kalau satu juz itu nggak nempel dia, karena dia nggak fokus di itu. Nah, makanya satu surah saja diperdengarkan yang ulang-ulang. Apalagi kalau bisa kita buat sendiri, buat setting sendiri itu videonya atau MP3-nya. Misalkan satu ayat, kemudian ada repeat-nya, atau kita buat 10 kali atau apa setiap ayat. Kemudian setelah nanti 5 ayat digabung sendiri gitu, buat video seperti itu, nanti dia mendengarkannya itu tidak terasa dia akan menjadi hafal gitu. Jadi untuk memperdengarkan itu sangat bagus, sangat efektif ya, sangat efektif untuk anak-anak kecil. Bahkan juga bagus untuk anak-anak yang besar dan anak-anak yang SMP, SMA atau SD ya sudah. Itu di rumah itu kalau metodenya Ahsani, salah satu anak itu yang dulu pernah jadi juara di Hafidz Al-Quran itu di RSCTI itu, namanya Ahsani. 2016 atau siapa itu dia juara satu, dia namanya Ahsani. Saya pernah satu kursi lah mengadakan kajian bareng sama beliau, dan itu
resepnya beliau adalah gitu, dia menghafal itu dengan cara mendengarkan. Itu dia menyetel murotal, kemudian ditaruh di depan di atas meja, kemudian dia bawa Al-Quran, kemudian dia mendengarkan dan tangannya itu mengikuti ayat yang dibaca itu, sehingga di situ nanti kalau udah diperdengarkan beberapa kali baru dia menghafal, ya. Jadi baru menghafal. Jadi kalau nggak bisa sama sekali, nggak bisa membaca sama sekali, ya dengarkan saja. Baca nggak bisa berarti kan nggak bisa nyimak. Apalagi kalau RA ya masih TK itu kan nggak bisa baca sama sekali, udah dengerin aja sambil main-main juga nggak apa-apa. Nanti itu insya Allah sebenarnya masuk, walaupun mereka kelihatannya nggak dengarkan, tapi sebenarnya mereka mendengarkan. Itu anak-anak kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz dari Wali Syaki Al. Ustadz bertanya, di awal tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertanyaannya, ketika kewajiban-kewajiban ini ada beberapa yang kita tidak tunaikan, apa konsekuensinya? Contoh, misalnya saya baru bisa menunaikan kewajiban membaca, belum bisa menunaikan kewajiban tadabbur di Al-Quran. Terima kasih. Iya. Ya. Jadi ada ideal, ada minimalnya. Ya. Kalau idealnya ya semuanya bisa, semuanya itu ideal. Tapi kalau nggak bisa ya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah sekuat mungkin. Kata Allah fattaqullah mastata'tum. Kalau memang belum mampu ya bertahap satu-satu, yang bisa yang mana, yang penting tidak ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau ditinggalkan sama sekali secara keseluruhan ini kita berdosa. Kita termasuk orang-orang yang menghajar Al-Quran. Nabi mengatakan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, saya mengeluh kepada Engkau ya Allah. Saya mengadu kepada Engkau ya Allah, sesungguhnya di antara kaumku ada orang yang meninggalkan Al-Quran sama sekali. Nah, ini kalau meninggalkan Al-Quran, menghajar Al-Quran itu nggak boleh. Tapi kalau sebisanya saya baru bisa ini, ya lakukan itu. Lakukan itu yang mana yang bisa. Nanti sambil bertahap, sambil jalan aja. Itu. Nah, di sini saya mengatakan wajibnya harusnya kita berusaha gitu. Kalau nggak bisa ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sebisanya, artinya sesuai kadar kita. Kita membacanya, apalagi menghafal. Menghafal itu kan harus ada tingkatan memang. Kalau bacanya udah baik baru menghafal. Ya. Kecuali surat-surat yang wajib. Ada surah-surah yang wajib kita harus, yaitu surah yang kita gunakan untuk sholat ya. Kita sholat, kan kita sholat itu harus ada yang kita baca. Khususnya kita baca sendirian. Kita sendirian Al-Fatihah harus hafal. Kemudian minimal itu, ini sudah bisa baca atau belum bisa baca sambil menghafalkan ini. 10 ayat, 10 surah yang terakhir itu. Mulai dari Al-Asr itu, Al-Asr atau Al-Hakumut, dari Al-Hakumut Takasur sampai Al-Hakumut Takasur, Al-Asr, Al-Wailul Likulli Mazatil Maza, kemudian bawahnya Al-Fil, Quraisy, Al-Maun, Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Itu seharusnya setiap kaum mukmin pada hafal. Paling harus hafal adalah Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Itu harus hafal dan baik bacaannya. Itu 3 itu, Al-Fatihah, Al-Falak, Al-Ikhlas, tempat ya Al-Ikhlas, Al-Fatihah ini paling mendasar. Yang paling mendasar dimulai dari itu naik ke atas. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ini harus belajar cara bacanya yang benar dan dihafalkan. Kemudian habis itu naik lagi. Kalau pilihan ayat kursi bagaimana bacanya dengan benar ya, dengan benar ayat kursi. Kemudian
Kalau surah-surah pendek tadi Al-Masad, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Maun, ya, Quraisy, kemudian Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takatsur. Minimal sampai situlah kita mencoba untuk menghafal. Kalau yang lainnya udah dibaca aja, yang lainnya dibaca ya mungkin sehari 1 halaman, nanti kan dalam 2 tahun kan selesai. 2 tahun selesai kalau setiap hari 1 halaman, 2 tahun selesai karena Al-Quran isinya 604 halaman. Jadi ya kalau 1 tahun 360 udah sangat bisa untuk 2 tahun selesai hatam. Jadi ada target lah hatam. Kalau menghafal yang pendek-pendek, yang mudah-mudah dahulu. Yang mudah-mudah dahulu dari 4 surat tadi, kemudian naik ke atas dikit-dikit. Surah yang pilihan, ya, surah pilihan, ayat kursi, 2 atau 3 ayat surah Al-Baqarah terakhir itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, itu sampai fansurna ma'al qaumil kafirin. Kemudian ya itu surah-surah pendek. Nanti kalau sudah surah-surah pendek bagus, bisa ditambah surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, atau surah Yasin, surah Al-Mulk, gitu. Kayak gitu, bertahap. Semuanya bertahap. Kalau tadabbur Al-Quran, sebenarnya kalau ada pengajian tafsir, pengajian itu sebenarnya pengajian itu sudah disinggung Al-Qurannya, itu sebenarnya kita sudah ikut mentadabburi Al-Quran dan ikut belajar Al-Quran. Di kajian-kajian itu kan sumbernya kan Al-Quran, hadis, kan gitu, para perkataan para ulama. Secara tidak langsung kita sudah ikut belajar isi kandungan Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Bisa kira. Oke, terima kasih Ustaz. Kemudian yang terakhir, Ustaz, bagaimana kiat-kiat menanamkan kecintaan Al-Quran pada anak usia dini? Maksudnya sejak usia dini. Gimana, Ustazah? Bagaimana kiat-kiat menanamkan kecintaan pada Al-Quran pada anak sejak usia dini? Menanamkan cinta Al-Quran pada usia dini, ya. Jadi cinta Al-Quran itu harus ditanamkan, hendaknya ditanamkan ya sejak dalam kandungan. Dalam kandungan. Jadi kalau dalam kandungan, ibu bapaknya hendaknya sering mendengarkan Al-Quran. Pilihlah Al-Quran yang kalau didengarkan nikmat gitu. Sehingga kita itu nggak bosen gitu. Cari di YouTube kan banyak, atau di pokoknya yang bacanya enak kita dengarkan siapa saja. Nah, mungkin setiap orang mungkin kecenderungannya beda-beda. Nah, di situ ketika kita cinta Al-Quran, anak kita akan cinta Al-Quran gitu. Di mulai dari kandungan kita selalu mendengarkan Al-Quran, ya niat untuk memperdengarkan Al-Quran kepada anak kita yang ada di dalam kandungan. Kemudian ketika udah lahiran, apalagi sudah bisa jalan, terus kita bisa bawa ke acara-acara yang di situ ada Al-Quran. Acara-acara yang di situ ada Al-Quran, misalnya wisuda Al-Quran, misalnya halaqah Al-Quran di masjid, di langgar, di musola, atau di mana, atau kita kumpulkan dengan TPA Al-Quran, jangan sampai sendirian kan. Jadi mereka senang gitu. Mereka senang dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta Al-Quran. Saya tuh masih ada pengalaman itu. Saya ada ikut pelatihan menghafal Al-Quran gitu. Pelatihan menghafal Al-Quran di yang pematerinya waktu itu Ustaz Al-Qasimi namanya. Kemudian saya ikut, anak saya bawa gitu kan, acara seperti itu. Kemudian Ustaz Al-Qasimi itu ternyata bawa anak kecil dan ditampilkan. Kemudian anak saya kan melihat,
ada anak kecil baca Al-Quran, hafalan gitu di panggung gitu. Kemudian anak saya Maryam itu, lihat. Waktu itu acara itu saya videokan ketika anak kecilnya, anaknya Al-Qasim itu baca, saya videokan. Setelah saya videokan, selesai acara pulang, di HP itu kan ada rekamannya. Maka anak itu sangat suka sekali, pengen lihat itu terus itu. Waktu itu anaknya Ustaz Al-Qasim itu dia baca surah At-Takwir dengan hafalan. Anak kecil masih SD kelas berapa, kelas 2 atau berapa itu dah. Nah, anak saya waktu itu belum sekolah, masih TK, belum SD kayaknya. Nah, terus dia sering pengen lihat itu videonya itu. Akhirnya dia hampir tiap hari lihat video itu. Singkat cerita, dia belum bisa baca Al-Quran tapi sudah bisa hafal surah At-Takwir. At-Takwirnya. Jadi anak saya itu hafal Maryam itu. Surah At-Takwir itu adalah hafalan pertama, hafalan di antara juz amma itu dia At-Takwir adalah masih yang termasuk awal. Padahal At-Takwir itu termasuk surah yang paling susah di dalam juz amma. Jadi menghafalkan yang paling susah. Tapi karena dia senang ya, senangnya tuh karena sama-sama anak. Jadi yang di video itu sama-sama seumuran, jadi nyambung secara psikologinya itu, nyambung. Jadi memang dia harus dikumpulkan sepadan yang memang cinta Al-Quran sehingga dia terbawa. Kalau di rumah ya kitanya, itu kalau di luar ya. Kalau di dalam rumah ya kitanya sendiri mulailah kita maghrib atau subuh kita baca Quran, anak kita dalam keadaan sudah bangun gitu kan, atau belum bangun kita baca juga maghrib khususnya, karena kalau maghrib itu anak pasti masih ada di rumah dan dia keadaan terbangun, maka kita baca Al-Quran itu akan ditiru. Semua kelakuan orang tua itu akan berpengaruh kepada anak dan secara spirit, walaupun nanti hasilnya beda-beda ya, ada yang spiritnya itu dan hasilnya itu cepat, ada yang enggak, tapi minimal spirit itu masuk gitu. Spirit itu rasa mencintakan itu masuk. Jadi paling bagus itu membuat bi'ah, membuat lingkungan. Jadi bagaimana cara mencintakan itu memang caranya membuat lingkungan, dimasukkan ke lingkungan yang cinta Al-Quran, dia juga akan menjadi cinta Al-Quran. Almar'u ala dini khalilihi. Orang itu akan berada dengan agamanya temannya itu. Termasuk anak-anak juga akan terbawa dengan agama temannya, kesenangannya temannya, termasuk cintanya itu akan terbawa dalam lingkungan. Ceramah itu sedikit sekali pengaruhnya, tapi lingkungan itu pengaruhnya besar sekali. Yes. Oh, Masya Allah gitu. Allah sih dan saya biasa juga beberapa pertanyaan di murid kita. Untuk kami cukupkan ya ayah bunda karena waktu yang terbatas, dan untuk pertanyaan yang mau disampaikan Ustaz bisa dikirimkan ke guru masing-masing, nanti insya Allah akan disampaikan ke Ustaz Ridwan. Baik ayah bunda, acara ini kita akhiri, marilah kita foto bersama sebagai dokumentasi acara hari ini. Mari bersama kamera ya ayah bunda. Yang dinyalakan dulu, kita akan coba. Baik, siap ayah bunda. Nah, kita
Kita mulai dari layar 1 ya Bunda. 1, 2, 3. Layar 2 siap. 1, 2, 3.